Shalom teman-teman. Shalom. Oke, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan sehingga kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, dan yang melihat live streaming Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan kami satu persatu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan dan Engkau melawat kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
kasih Bapa, terima kasih Yesus, kiranya Engkau memberkati Tuhan kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu lebih sungguh lagi Tuhan, dengan api semangat yang kami punya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan lebih semangat lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Masih semangat semuanya. Oke. Gak ada suaranya, ulang. Masih semangat semuanya. Ulang lagi, gak ada suaranya. Masih semangat semuanya. Ayo tepuk tangan di atas kepala semuanya. Dari
lansia sih? Kalian itu jiwa pemuda atau jiwa lansia? Kok kurang semangat gitu? Yuk sorak bagi kemuliaan Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau raja atasku. Kau sungguh
kita masuk ke pujian selanjutnya, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami mencintai Engkau Tuhan. Mari sorak-sorai buat kasih Allah yang tak pernah terbatas buat kehidupan kita semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Mas Heski bisa tambahkan suara saya di monitor ya. Ya, monitor yang di stage ya. Oke. Shalom teman-teman, selamat sore. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Pastinya karena begitu besar kasih-Nya hingga saya bisa berdiri di tempat ini, dan terima kasih untuk tim penata layanan youth yang juga boleh memberikan kesempatan ke saya untuk membagikan renungan pada sore hari ini, dan juga untuk semua teman-teman di sini. Saya percaya sebagian kecil yang ada di sini dan juga sebagian besar yang ada di rumah yang sedang menonton lewat via
live online, AOG, benar, right? Ya, saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, ya. Kita bisa hidup dalam new normal, dan kita semua mengikuti protokol, dan kita bisa bersemangat, bersuka cita, beribadah kepada Allah kita. Yes, oke. So, hari ini saya menggantikan Pak Yusa. Jadi teman-teman kalau yang mengharapkan Pak Yusa hari ini memberitakan firman, jangan khawatir, karena minggu depan beliau yang akan membawakan. Jadi jangan kecewa ya, siapa aja pembicaranya sama. Firman Tuhan itu besar kuasanya. Sore ini, saya tidak perlu mengenalkan diri lagi ya, saya pikir teman-teman cukup familiar dengan saya. Jadi, rema pada sore renungan hari ini adalah mengelola kelemahan Anda. Manage your weakness. Oke. So, berbicara kelemahan itu adalah topik yang kurang populer sebenarnya ya. Cuman saya entah hati saya kepingin mengangkat topik ini gitu. Sekali lagi, kelemahan itu bukan topik yang populer. Orang cenderung menutupi kelemahan yang ada. Dan bahkan lebih cenderung lagi kita menunjukkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, betul? Dan saya percaya di akun media sosial kalian, cewek cantik, atau apa, anak baik, nah, apapun itu, ya saya yakinkan pasti kontennya adalah sesuatu yang baik tentang profil Anda, betul? Betul? Karena saya tidak terlibat dalam media sosial, saya tidak involved terlalu banyak, jadi saya berikan contoh, waktu saya bertemu dengan istri saya, ya kan? Saat saya berkenalan dengan istri saya, saat kita ngobrol, kita tukar pikiran dan saat waktu itu karena pembicaraannya topiknya tentang akademik, saya ngomong sama istri saya ini lulusan di universitas reputable name, wah keren ya. Jurusan saya teknik elektro, wah keren. Cukup sampai situ, jangan dilanjutkan lagi. Karena pada dasarnya IPK itu yang menentukan, betul? Tapi nggak tak kasih tahu, karena IPK saya jelek. Nah, profil saya itu yang, makanya kecenderungan manusia adalah memberitahukan yang baik tentang profilnya. Nah, padahal secara prinsip tidak ada masalah dengan kelemahan itu. Dan nanti kita pada akhirnya, eventually di dalam sore ini kita akan tahu bahwa sebenarnya kelemahan itu kita harus terima itu. Dan kita bisa memanage kelemahan itu. Amin. Nah, dan kelemahan bukanlah kelemahannya. Dan kelemahanmu bukanlah kegagalanmu. Memang kita lemah, tapi dia kuat. Terima dulu ya statement itu. Salah satu perumpamaan di Alkitab, bahwa kita, kehidupan kekristenan itu seperti dikirim dalam kawanan serigala. Kita adalah sheep, kita adalah domba. Loh kok ditaruh di serigala? Nah pertanyaan yang pertama, apakah domba punya self defense? Pernah nggak kalian melihat domba punya self defense? Mungkin sama binatang kecil ya kali diinjek aja kali ya. Pertanyaan kedua, apakah domba bisa membunuh serigala? Ada yang bisa menjawab? Langsung aja, nggak bisa. Tapi esensinya apa perumpamaan ini? Yang mengalahkan serigala bukan dombanya, bukan kemampuan domba, tapi gembalanya. Betul? Gembala yang baik, Tuhan Yesus yang kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Amin. Ini menguatkan mindset kita bahwa siapapun Anda, siapapun teman-teman di sini, siapapun saya, kita tidak bisa hidup mengandalkan kekuatan kita. Hanya karena Tuhan kita hidup. Berbicara kelemahan pada banyak hal. Secara fisik, mungkin Anda kurang tinggi, mungkin Anda berat badannya lebih, atau mungkin muka Anda lebih jelek dari saya. Waduh ini kok tegang ya, tunggu. Maksud saya berbicara kelemahan banyak hal. Saya pun juga merasa minder. Teman saya ada yang lebih ganteng, saya lebih jelek, waduh segalanya. Tapi itulah kelemahan. Mungkin ada juga yang kelemahan karena luka hati. Karena pernah tidak naik sekolah, atau pernah ribut dengan keluarga, dengan orang tua. Ada juga kelemahan yang karena keuangan. Keuangan karena kita nggak punya duit. Kita mau pacaran, kita nggak ada duit, nah ini susah nih. Mau pacaran nggak punya duit, susah nih. Ya. Dan selanjutnya, kita masuk dalam kenapa kelemahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan pastinya pertanyaan kita, mengapa Tuhan itu mengizinkan terjadi kelemahan dalam hidup kita? Ada 3 hal.
Ada subtopik tiga subtopik. Yang pertama, agar kita tidak sombong. Bersamaan dengan saya katakan, agar kita tidak sombong. Sekali lagi, agar kita sombong. Oke. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Saya kutip di situ. Ini adalah Rasul Paulus, teman-teman. Tuhan membenci kesombongan. Adam dan Hawa waktu memetik buah dan memakan buah, pastinya di awal saat dia memakan buah itu dia akan merasa sombong bahwa dia akan menjadi seperti Allah. Karena dia tahu baik dan benar. Dan di saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Manusia dalam dosa memiliki komunitas, kalau kita teruskan lagi, manusia berkumpul dan mendirikan menara Babel. Saat menara Babel dikatakan bahwa ujung Babel itu menyentuh angkasa. Mereka memproklaim dirinya sendiri. I can do all things gitu. Padahal saat itu tidak ada ekskavator atau alat-alat support, tapi dia bisa membuat building yang begitu besar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan meruntuhkan semuanya. Jadi banyak contoh yang di Alkitab yang mengajarkan tentang manusia jangan sampai kita sombong. Akhirnya kita jatuh. Nah, yang kedua, mengapa kelemahan itu ada di kehidupan kita adalah agar kita belajar untuk mencukupkan diri. Bersama dengan saya, mencukupkan diri, mencukupkan diri. Apa itu? 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, cukup, enough dengan berkat yang kita terima. Menerima atas berkat Tuhan yang telah diberikan, bukan berarti kita mengeluarkan keluhan atas berkat yang belum Tuhan berikan kepada kita. Nah, salah satu contoh ya nafas itu murni, ya kan. Nah, saya mau kasih contoh kehidupan saya. Recently, saya ini barusan ngalami jalan ini susah banget. Karena saya ini ada di sendi engsel di kaki saya. Jadi intinya itu poinnya adalah saya berolahraga, ya. Saya pikir berolahraga biasa itu kurang gitu, karena saya ingin berat badan saya turun, gitu. Akhirnya saya memforsir, saya nggak terima dengan berat badan segini gitu kan ya. Sampai akhirnya olahraga itu terlalu keras, akhirnya saya radang sendi. Apa yang terjadi? Saya tersiksa dengan radang sendi ini sampai hari ini juga. Tapi saya belajar gitu kan. Tetapi apa yang saya alami adalah pengobatan itu begitu sakit gitu. Pengobatan begitu sakit, saya tersiksa, saya teriak-teriak gitu kan. Dan pengobatan itu juga mahal gitu loh. So, poinnya saya bertobat. Tuhan ampuni saya. Memang kalau berat badan saya segini ya sudah saya terima gitu loh. Jadi menerima dan bukan mengeluh dan atau memaksakan apa yang kita mau kepada Tuhan. Karena orang yang merasa cukup di hadapan Tuhan itu adalah orang yang kaya. Amin. Jadi yang kedua, mengapa kelemahan itu terjadi? Supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita ketiga, kenapa kelemahan itu ada dalam kehidupan kita? Agar kita kuat. Berbicara kuat artinya itu tahan uji. Tahan uji itu artinya terus diuji. Dan didapati bertahan. Sama dengan tahan banting. Namanya orang tahan banting artinya bukan gak dibanting, tapi dibanting sekali, berdiri lagi. Dibanting lagi, berdiri lagi. Dibanting lagi, berdiri lagi. Iya kan? Dia akan menjadi selalu bangkit terus. Dan kita harus menjadi tahan uji dan tahan banting. Kelemahan itu kita seperti bahwa kelemahan itu harus membuat kita kuat dan tahan uji. Ada contoh seperti ini. Jika orang kaya memberikan orang miskin, maka itu tidak terjadi apa-apa. Artinya ya udah itu memang layaknya itu. Dia memberikan seperti apa yang dia miliki. Tetapi berbeda saat bicaranya orang yang tidak memiliki, tapi mereka belajar untuk memberikan sebagian dari milik mereka kepada orang yang membutuhkan. Itu pengertiannya sudah harfiahnya lain. Contoh yang berikutnya lain. Orang yang sehat mungkin ya, kalau teman-teman orang yang sehat,
Anda mendoakan orang yang sakit akut, sakit kritis di rumah sakit. Ya. Anda aja nggak ngerti sakitnya gimana, ya itu ya biasa gitu loh. Anda mendoakan tengking, oh ya dalam nama Yesus semuanya sembuh. Biasa. Tetapi bagaimana jika orang yang sakit masih memiliki beban ilahi untuk mendoakan orang sakit, padahal dia belum sembuh, maka itu baru luar biasa. Nah ini mengajarkan apa? Kelemahan harus mengajarkan kita untuk menjadi kuat. Tidak peduli kamu miskin, tidak peduli kamu tidak memiliki apa-apa, tidak peduli kamu sakit, tetapi ini kelemahan yang harus memaksa kita untuk menjadikan orang tahan uji dan tahan banting. 3 hal. Yang pertama tadi supaya kita tidak sombong, kedua adalah supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan yang ketiga adalah agar kita kuat. Nah, sebelum kita masuk ke inti renungan, kemarin saya udah share ke Stephen ya, kita ada version Message Bible enggak ya? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Tampilkan yang terjemahan Indonesia saja. Nanti saya bacakan dari sini. Version ini sama saja dan ini genuine ya. Jadi bukan untuk melebih-lebihkan, bukan. Tapi ini mendapatkan pengertian yang lebih dalam, yang lebih mudah untuk bagi saya waktu saya mempelajari renungan ini. Tolong dibuka di 2 Korintus 12 ya ayat 7-10 ya. Kita cermati. Teman-teman lihat yang di layar ya. Ya, 7. Dan supaya aku jangan meninggi-tinggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Version Message Bible. I was given the gift of handicap. I was given the gift, hadiah of a handicap. Handicap ini berbicara tentang kelemahan. To keep me in constant touch with my limitation. Untuk membuat saya tetap dalam batas. Kelemahan itu membuat saya dalam batas. Satan angels did his best to get me down. What he in fact did was push me to my knees. No danger then of walking around high and mighty. Yang ke-8, tentang hal itu, ini Paulus ya, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Version Bible. At first, I did not think of it as a gift. Saya nggak berpikir itu sebagai suatu hadiah, kelemahan itu. And beg God to remove it. 3 times I did that. Dan dia ingin menghilangkan kelemahan itu, memohon kepada Tuhan, hilangkan kelemahan ini. 3 kali aku memintanya. Dan yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. And then he told me, my grace is enough. It's all you need. My strength comes into its own in your weakness. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. 10, nah ini. 10 kita baca bareng-bareng yang di Indonesianya yuk. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena itu. Lebih keras, sebab I just let Christ take over, and so the weaker I get, the stronger I become. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. So, bagaimana kita memanage kelemahan kita? Yang pertama adalah menerima kelemahan itu. Ya, ini waktunya cukup terbatas, jadi maaf saya agak sedikit cepat. Bagaimana memanage kelemahan itu adalah yang pertama adalah menerima kelemahan itu. Ada dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita ya, ada orang yang merasa itu semuanya sempurna. Tapi ada juga orang yang merasa dalam segala aspeknya tidak pernah ada yang sempurna, selalu lemah. Dan orang itu selalu bertanya, kenapa? Kenapa? Stop asking why and start how to make it. Ya, stop sudah. Jangan tanya kenapa dan kenapa gitu. Dan mulai bertanya bagaimana teman-teman memanage itu. Bagaimana mengelola itu. Dan kemudian Paulus juga tadi saya sampaikan di awal-awal tadi yang version Bible. Mengapa Paulus berkata kita harus menerima kelemahan kita seperti menerima hadiah, gift, hadiah ulang tahun anggap, let's say. Kelemahan itu kita terima bukan kita pasrah. Corona yang terjadi saat hari ini.
outbreak situation ini membuat kita harus hidup seperti kayak gini kan, ya kan? Dan akhirnya kita masuk dalam hidup new normal, betul? Dan apa yang terjadi? Kita ini mencoba dalam new normal ini untuk tetap berjaga-jaga kan. Seperti tadi saya sampaikan, kita hidup dalam protokol gitu kan ya. Artinya kita bukan menerima, kita menerima kondisi seperti ini, tapi bukan kita menolak, bukan. Menolak terus akhirnya kita hidup normal seperti biasa aja. Nggak ada new normal, tidak bisa. Kita menerima. Dan mungkin kata-kata yang cocok adalah kita ini hidup berdampingan dengan corona ini, betul nggak? Kalau pemerintah sering ngomong gitu ya. Nah, dan bahkan saya sempat berpikir, saya kembangkan, jangan-jangan kita nanti ya setelah hidup normal ya kan, kita punya iman kan ya, 3 bulan lagi kita akan beres lah ya, kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Saya kembangkan, jangan-jangan nanti kita lupa lagi bagaimana handshaking gitu. Jangan-jangan cuma gini doang, waduh gini, apalagi yang kalian punya cara untuk berjabat tangan dengan teman-teman. Nah, itu dia. Kelemahan itu bukan suatu kutukan. Saya percaya semua yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Bapa mana ketika anaknya meminta roti diberikan batu. Dan ketika anaknya meminta ikan diberikan kalajengking atau ular. Nggak mungkin, saya sebagai orang tua, saya tahu buat anak saya Juan dan Jolin apa yang terbaik bagi mereka. Saya pasti berikan yang terbaik. Begitu pula orang tua yang di tempat sini. Di Ayub, kalau kita baca di Ayub, dia berkata, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Bapa, sedangkan yang buruk kita tidak mau? Dikatakan Ayub itu tidak berdosa dengan bibirnya dan dia tidak bercela dalam hatinya. Walaupun yang Ayub rasakan tidak baik, ya kelemahan apa? Anaknya mati, kambing dombanya dijarah, tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan Ayub. Yang tidak baik dirasakan oleh dia, tapi dia percaya Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin saat ini ada teman-teman, saya mohon maaf, ada yang mengalami secara fisik, lahir tidak sempurna, lahir dengan kelainan. Percaya bahwa kejadian yang kamu alami ini adalah dahsyat dan ajaib. Ketidaksempurnaan itu adalah takaran manusia. Bagi Tuhan, saya dan Anda, kita tercipta sempurna. Ya, kita percaya itu ya, setuju itu ya, apapun itu. Tetapi karena kita hidup dalam dunia yang realitanya selalu membandingkan satu dengan yang lain. Dengan membandingkan akhirnya ada nilai, ada takaran. Itu jadi membuat semuanya terukur dengan angka. Terukur dengan kata baik, terukur dengan kata sempurna, jelek, dan segala macam. Untuk itu, saat teman-teman yang punya merasa kelemahan, saya menguatkan kembali. Kita bisa menerima dan berdamai dengan kelemahan kita. Karena di saat itulah kelemahan kita tidak akan memberatkan kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang merasa dia selalu sempurna ya. Bahkan mengakui bahwa ya hidupku fine-fine aja, semua keluarga baik-baik gitu kan ya. So, statement yang paling saya dapatkan, sakit yang paling susah disembuhkan tuh bukan orang yang sakit dengan diagnosis kronis, tapi orang yang tidak percaya bahwa dirinya sakit. Pengertiannya bahwa saat orang dosa, harus mengakui dosa dulu. Jadi akui kelemahan itu. Akui kelemahan itu dan terimalah itu sebagai hadiah bagi Anda. Kita harus menderita atas kelemahan itu di dalam nama Kristus. Karena saya percaya kemuliaan yang kita dapatkan akan sebanding dengan apa yang akan kita rasakan sekarang. Kesusahan yang kita rasakan sekarang tidak akan sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan pada hidupmu. Yang kedua, bagaimana memanage itu? Mau belajar. Nah, apa yang kita lakukan dengan kelemahan? Mau belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Saya kurang pintar di akademik. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mencari kekuatan saya minta tuntutan. Mau belajar, mencari kekuatan saya. Dengan cara apa? Ya saya beritahu bahwa sampai akhirnya saya lulus dengan angka yang masih tetap di bawah standar. Tapi kalau saya melihat itu suatu pencapaian luar biasa. Karena saya dulu nasib nasakom. Ya, jadi 1 IP-nya dulu. Tapi saya naik. Tetap aja di bawah standar. Ya 2 something lah. Nanti jangan ditanya lagi ya berapa ya. Intinya di bawah standar. Cuma saya merasa itu pencapaian luar biasa karena apa? Karena saya mencari
kekuatan, saya mau belajar, saya mau coba rajin, saya mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman yang punya komunitas belajar-belajar. Susah, perlu proses, tidak instan. Digoblok-goblokin, nggak ngerti. Tapi ya saya taat sifat itu. Itulah, saya menerima kelemahan itu dan saya mau belajar. Saya mau mengambil waktu untuk memperbaiki itu. Itu yang disebut dengan mau belajar. Kita perlu tuntunan Tuhan. Yang ketiga, mendekat kepada Tuhan. Tolong Mazmur 22 ayat 12. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Saya berikan gambaran. Kita pernah nggak di situasi seperti ini? Yang pertama, bagaimana kita mau mendoakan orang sementara saya punya hidup aja tidak beres? Terus kemudian ada situasi yang kedua, bagaimana untuk ikut komunitas tapi hidup keluarga saya berantakan? Selalu ada alasan, ada kelemahan-kelemahan kita. Tetapi firman Tuhan jelas dikatakan Mazmur 22 ini. Janganlah jauh daripadaku karena kesusahan kita sudah dekat. Artinya melekat kepada Tuhan adalah ketika kelemahan menguasai hidup kita, reaksi kita adalah justru mendekat kepada Tuhan. Ya, saat kelemahan mulai menguasai dagingmu mengalahkan engkau, justru Anda harus semakin melekat. Teman-teman harus melekat pada pohon anggur yang benar. Saya pernah merasa, saya semakin dekat dengan Tuhan, tapi bukannya dengan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi banyak sekali problem. Pernah ada satu case, saya mencoba untuk merutinkan hidup saya untuk kembali punya jam doa. Ya kayak gitu-gitulah ya. Saya yakin teman-teman pasti lebih profesional daripada saya. Waktu penyembahan, enggak, saya enggak sampai segitu. Saya berdoa aja deh. Saya berdoa, saya menyembah sedikit. Berdoa, menyembah sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Enggak ada angin, enggak ada apa-apa. Anak saya Juan sakit. Sakitnya itu demam seminggu. Ya saya tetap aja berdoa. Oke, sembuh seminggu. Wah, oh berarti ini benar, saya doa tetap benar ini. Ternyata apa yang terjadi? Selama 2 minggu, dia sakit lagi panas. Selama seminggu lagi. Wah udah mulai tuh, autoimunnya kena ini mungkin, atau apa gitu. So, saya enggak berhenti di situ. Saya tetap berdoa. Saya berpikir hanya satu hal. Ini serangan si iblis. Kalau saya diserang oleh iblis, berarti saya bukan temannya iblis ya. Ya. Kalau saya diserang oleh iblis, berarti saya bukan temannya iblis. Berarti saya ini musuhnya iblis. Berarti apa yang saya lakukan ini benar. Gitu loh. Jadi teman-teman saat kelemahan mulai menguasaimu, teman-teman harus semakin mendekat kepada Allah. Yang keempat, mau fokus. Apa disebut dengan mau fokus? Kita cepat. Kalau teman-teman melihat donat, kalau kalian melihat lubangnya yang di tengah, itu angin, ya kan, kosong. Tapi kalau kalian lihat tepungnya berhubungan, kalau kita makan itu akan menjadi kenyang. Untuk itu, fokus kepada Tuhan, bukan dari kelemahan. Teman-teman banyak yang melayani di sini, saya yakin. Lihatlah semuanya, lihatlah dalam pelayananmu ini adalah fokus untuk keindahan-keindahan yang Tuhan berikan bagi kalian. Sebagai contoh, saya menjalani pelayanan kehidupan saya dari kecil sampai saat ini di sini, saya melihat banyak problematik, himpitan. Itu bukan hanya di pelayanan, tapi juga di keluarga saya juga. Banyak sekali hal-hal tersebut. Tapi saya melihat keindahan-keindahan itu apa? Yang pertama, saya melihat bahwa saya bisa mendengar, di gereja saya akhirnya bisa tahu musik, saya bisa belajar bermusik. Gitu. Dan sampai hari ini saya bisa berdiri di depan Anda gitu loh, untuk membagikan sebagian firman Tuhan. Dan yang kedua, dengan saya tetap fokus kepada Tuhan, melayani tanpa melihat kelemahan-kelemahan yang ada atau himpitan-himpitan yang ada, saya menjadi lebih dewasa di tengah-tengah keluarga. Saya bisa memberikan advice kepada kakak saya, kepada adik, dan kepada orang tua. Dan yang ketiga, saya bisa bekerja dengan baik, meskipun saya tahu banyak sekali kelemahan-kelemahan saya. Saya tetap fokus ke Tuhan. Terakhir saya memiliki istri yang baik, memiliki anak-anak yang baik, memiliki mertua yang baik, orang yang baik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat kelemahan-kelemahan lubangnya donat saja, salah. Lihatlah apa yang telah Tuhan berikan bagi kalian. Lihatlah semua yang indah-indah itu. Itu akan ditambahkan. Yang kelima, terakhir, mau dipakai dengan kelemahan. Hakim-Hakim 3 ayat 15 ayat 16. Saya persingkat. Saya undang pemusik ya. Mau dipakai dengan kelemahan. Ehud ya. Ehud itu adalah dari suku Benyamin. Dia itu suku yang kecil dan dia menjadi pahlawan dalam menyelamatkan, membunuh waktu itu ya. Disuruh Tuhan untuk membunuh Raja Eglon.
dia itu kidal. Nah, kalau kita dalam kultur Indonesia begini, orang kidal tuh kayaknya kalau dulu belum bisa diterima ya. Nggak sopan dan segala macam, tapi sekarang oke, semuanya udah bisa accept gitu loh. Nah, berbicara tentang kidal itu kelemahan. Nah, Ehud karena dia kidal, makanya dia itu bisa membunuh, kenapa? Karena dia taruh pisaunya di pangkal kanannya. Jadi tidak terketahui oleh penjaga, jadi dia bisa membunuh raja. Yang kedua, Musa, Keluaran 4 ayat 2 dan 17. Musa itu tidak bisa bicara, tidak pintar, ini berat lidah. Tapi dari tongkat yang dia miliki, dia bisa menulahi Israel. Dia bisa menulahi Fir'aun. Karena Tuhan bekerja dan beracara. So, 5 hal itu yang bagaimana kita memanage kelemahan kita. Tadi yang pertama adalah menerima kelemahan dan berdamai dengan kelemahan itu. Yang kedua mau belajar, ya, cari kekuatannya. Cari kekuatan kalian di mana. Yang ketiga mendekat kepada Tuhan, semakin melekat. Apapun kalian punya kelemahan, semakin melekat teman-teman. 4 mau fokus. Fokus melihat dalam keindahan, lihat dengan talenta yang Tuhan berikan. Yang kelima mau dipakai dengan kelemahan. Tuhan akan selalu sertai dan Tuhan ajari. Dan saya percaya kita pulang dari tempat ini, kelemahan teman-teman akan dirubah menjadi kekuatan. Amin. Dan kalaupun kelemahanmu masih ada, Tuhan akan tetap ajari dan sertai engkau. Jangan hanya mencari mujizat, jangan hanya mencari sesuatu yang instan. No, nikmati proses. Proses itu selalu ada teman-teman. Mungkin sampai akhir hayat Musa itu kan tetap tidak pandai berbicara. Tetapi berat mulut lidah juga. Tapi bukankah kita lebih senang di dalam kapal bersama Tuhan Yesus. Di dalam badai daripada kita di kapal tidak ada Tuhan Yesus. So it's okay not to be okay. Sekali lagi, it's okay not to be okay. Terima kelemahan itu. Bekerja dengan kelemahan itu. Tidak ada kata menyerah. Anak-anak muda harus semangat. Jangan menyalahkan kelemahan yang ada untuk kalian tidak bisa melakukan sesuatu. Itu sudah busuk. Ya. Jangan pernah menyalahkan keluargamu yang jelek, temanku yang jelek, atau latar belakangku yang jelek. Salah semuanya. Semangat, terima kelemahan itu, manage your weakness, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Waktu yang singkat ini kami boleh pergunakan untuk mendengarkan, untuk bagaimana kita memanage our weakness Tuhan. Bagaimana kita tahu kelemahan kita dan bisa kami menjadi semakin Engkau pakai dan kami menjadi semakin fokus Tuhan. Dan kami semakin berkembang hari demi hari. Teman-teman, saya berdoa bagi kalian. Mungkin kau hidup dengan berbagai kelemahan. Mungkin kau kecanduan atas dosa sehingga kamu harus jatuh bangun dan membuat engkau merasa engkau tidak pernah layak. Saya sebagai kakak rohani, semangat. Kalian jatuh bangun lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan bagi kalian. Kalian jatuh bangun. Jatuh 100 kali, bangun 100 kali. Jatuh 1000 kali, bangun 1001 kali. Tidak ada kata menyerah. Kita semua tidak layak karena Kristus yang melayakkan kita. Tanggalkan jubah lamamu, ikut Tuhan dan berdoa. Bahwa Tuhan, aku tidak bisa meninggalkan dosa tanpa perbantuan Kau Tuhan. Saya berdoa bagi kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya terjadi. Amin. Saya undang. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan, dalam hidupku. Kuasa
seorang ibu yang gak pernah mengungkapkan isi hatinya. Saat ini waktunya ibu tersebut untuk mengungkapkan isi hatinya yang dia rindukan. Untuk mengucapkan seluruh kata-kata yang ada di dalam hatinya ini terhadap satu anaknya. Anak yang terkasih, anak yang selalu disayang. Kesempatan inilah saya ingin mengajak adik-adik juga yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, untuk bisa merasakan betapa kasih seorang tua, seorang mama atau ayah yang begitu rindu untuk mengungkapkan segala isi hatinya ini terhadap anaknya yang tercinta. Saya ingin mengajak adik-adik untuk membuka hati kalian, membuka lebih lebar lagi. Memang pergumulan kita sangatlah berat sekali. Tapi bila engkau membuka hati kalian semua, membuka hati kalian ini lebar lagi, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kalian. Rasakan cinta seorang mama, seorang papa. Walaupun gak ada yang punya mama mungkin atau gak punya papa, tapi mereka sekelilingmu masih ada yang care sama kamu. Yes, haleluya. Masih ada yang peduli sama kalian. Kalian tidak sendiri. Kalian masih ada punya Tuhan. Tuhan yang selalu setia mendampingi kita. Tuhan yang selalu membimbing kita, melindungi kita. Dia yang selalu mengawasi kita selama 24 jam. Saya ingin mengajak seorang ibu untuk maju ke depan. Kita ingin menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Saya ingin mengajak adik-adik